Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana caranya melakukan riset target audiens yang tepat. Jadi sebelum teman-teman betul-betul terjun praktek, ya terjun full untuk praktek, ada beberapa hal dulu memang yang harus teman-teman pahami. Karena kalau teman-teman langsung terjun tapi nggak memahami dulu dasar-dasarnya, konsep-konsep beserta mindsetnya, itu kemungkinan besar gagal beriklan di Google Ads. Banyak orang yang merasa boncos beriklan di Google Ads di awal karena memang mereka belum memahami mindsetnya secara benar. Jadi pastikan sebelum teman-teman beriklan, pahami dulu mindset dasarnya, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan. Itu teman-teman harus paham dulu semuanya, paham secara utuh, baru teman-teman bisa terjun praktek. Oke? Jadi seperti yang saya bilang di awal, penentu keberhasilan ketika orang beriklan di Google Ads khususnya, itu bukan soal teknisnya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tapi ada satu hal yang membedakan, yaitu pembedanya adalah dari sisi pemahaman dan juga mindsetnya. Karena bisa dibilang, kalau ngomongin teknis, kalau cuma ngomongin teknis, tombol Google Ads dimanapun, siapapun, sama aja nggak sebetulnya? Ya sebetulnya kan sama aja. Tapi kenapa ada orang yang bisa dapat hasil besar, ada orang yang biasa saja bahkan belum dapat hasil di Google Ads? Kenapa bisa seperti itu padahal tombol Google Ads-nya semua sama saja? Ya betul sekali, pembedanya adalah di mindset dan di pemahaman. Makanya di awal teman-teman Bapak Ibu semua itu belajar dulu, mendalami dulu mindsetnya, pemahamannya, baru nanti kemudian bisa terjun full untuk beriklan di Google Ads. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman Bapak Ibu semua pahami adalah bagaimana caranya melakukan riset target audiens yang tepat. Gambarannya seperti ini, kalau Anda beriklan di Google kan Anda juga harus, iklan Anda harus disetting untuk tertuju ke orang-orang seperti apa. Itu kan harus disetting dulu semuanya. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana agar iklan Anda tuh masuknya ke orang-orang yang tepat. Jangan sampai iklan Anda masuk ke orang-orang yang nggak tepat. Efeknya apa kalau iklan Anda masuk ke orang yang nggak tepat? Ya bisa jadi iklan Anda tidak ada yang tertarik, efeknya Anda bisa mengalami yang namanya boncos. Oke? Ya logikanya kalau Anda, misalnya Anda perempuan, Anda ketertarikan Anda di bidang misalnya di fashion atau hijab, mungkin kurang lebih seperti itu, tapi kemudian muncul iklan tentang misalnya peralatan mobil yang Anda sama sekali nggak tertarik. Logikanya Anda bakal klik iklannya nggak? Nggak kan? Jadi itu yang dimaksud iklan tertuju ke orang yang tidak tepat. Jadi di awal Anda perlu melakukan riset target audiens yang tepat. Ya. Kenapa? Agar pertama tadi saya sudah sebutkan ya, agar iklan tertuju ke orang yang lebih tepat dan topik yang Anda targetkan memang sedang banyak dicari di Google sehingga mengurangi kemungkinan iklan Anda boncos di awal. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk melakukan riset, pertama Anda bisa lakukan lewat yang namanya Google Trend. Oke. Bagaimana cara masuk ke Google Trend? Anda bisa ikuti langkah-langkahnya seperti yang saya contohkan di sini. Oke, untuk Google Trend kurang lebih seperti ini contohnya ya. Oke, ini contoh Google Trend. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengetikkan di browser, di Google Chrome teman-teman, atau di browser apapun yang teman-teman punya di laptop. Silahkan dipilih, diketik ya, trends.google.com seperti ini ya, trends.google.com. Silahkan langsung diketik, saya kasih waktu. Kemudian kalau sudah langsung dipilih, enter. Nah, jadi Google Trend ini apa? Google Trend ini bisa dibilang kita ingin mengetahui topik-topik yang sedang hangat dicari, yang lagi banyak dicari orang, yang sedang banyak diperbincangkan orang. Itu topik-topik apa saja sih? Dan kalau kita ingin mencari kaitannya dengan produk yang kita jual, itu pencariannya di Google tinggi apa enggak sih? Nah, itu kita bisa melihat di sini. Oke, jadi nanti akan saya contohkan bagaimana caranya melakukan riset targeting pada iklan abdi dan juga iklan produk. Oke. Nah, ini di sini kita bisa langsung mencari. Yang pertama kita pilih negaranya dulu. Jadi kita ingin mencari topik yang terkait dengan produk atau abdi yang akan kita iklankan itu banyak dicari di Google atau banyak dibicarakan oleh orang atau tidak. Karena logikanya kan kalau sebuah produk atau sebuah brand itu banyak dibicarakan orang, berarti kan pencarian di Google-nya tinggi.
ya, atau orang-orang yang membuka website tersebut yang ada kaitannya dengan topik tersebut itu kan juga tinggi pencariannya. Nah, salah satu cara untuk menentukan topik yang sedang hangat sekarang, apakah topik yang Anda cari ini memang betul-betul topik yang sedang banyak dibicarakan orang, adalah lewat Google Trend. Nah, pertama kita bisa pilih negaranya dulu. Ya, untuk negara kita bisa langsung pilih, ya tentunya kita pilih Indonesia ya. Indonesia, ini dia ya. Jadi kita ingin mencari di Indonesia apa saja yang bisa kita cari, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencoba praktek untuk riset target audience dari sisi abdi. Jadi kalau Anda ingin beriklan abdi, apa yang Anda harus lakukan di awal? Iklan Anda mau Anda targetkan ke orang-orang yang menyukai topik apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencari topiknya, Anda bisa langsung masukkan di sini. Misalnya apa? Anda boleh pikirkan dulu. Misalnya ini kalau saya lihat catatan saya, ya, untuk abdi di sini topiknya bisnis online, ya. Oke, ini contoh aja agar Anda juga bisa ada bayangan. Untuk abdi, coba Anda bisa masukkan kata kunci di sini topik bisnis online, ya. Seperti ini, lalu Anda bisa langsung enter. Di sini Anda akan menemukan bahwa topik bisnis online ini pencariannya di Google seperti apa, tinggi atau tidak, atau jangan-jangan rendah. Oke, di sini, nah Anda bisa lihat ya di layar. Di sini Anda bisa lihat dalam 12 bulan terakhir tuh pencariannya seperti apa. Ini bahkan per tanggal per bulan ini ada meningkat itu pas kapan, turun tuh pas kapan ya. Jadi ini 12 bulan terakhir, ini 30 hari terakhir juga Anda bisa mencari tren pencariannya. Atau kalau lebih dekat lagi 7 hari terakhir. Ini benar-benar yang dekat banget. Nah, ini selama 7 hari terakhir ini pencarian terhadap bisnis online. Oke. Kemudian dari sisi wilayah, nah ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang paling banyak mencari bisnis online, lebih tepatnya di 7 hari terakhir. Dan ini sangat masuk akal karena ini data yang sangat valid. Yang pertama, kebetulan ini Nusa Tenggara Timur, dan ini menurut saya cukup valid karena beberapa hari ini saya selalu mendapatkan reseller dari wilayah tersebut. Jadi ini datanya cukup valid. Nah, kalau Anda ingin mencari topik yang hangat, saran saya cari dalam kurun 30 hari terakhir atau 90 hari terakhir. Di sini saya mencontohkan dalam 30 hari terakhir. Jadi sebulan terakhir ini pencariannya seperti apa, Anda bisa cari. Nah, di sini ada berdasarkan wilayah. Jadi nanti wilayah ini bisa jadi dasar teman-teman untuk menentukan target wilayah. Karena kalau di Google kan bisa beriklan dengan Anda mentargetkan wilayah tertentu. Jadi iklan Anda itu bisa masuk ke orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian ini ada dari sisi topik, ya. Topik yang paling banyak dicari orang kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman bisa catat ya, bisa copy juga bisa di sini ya. Jadi misalnya topik yang nanti teman-teman akan cari di Google, ini langsung di-save aja, misalnya ide bisnis online, pengertian bisnis online, langsung aja di sini. Teman-teman siapkan catatan, topiknya tadi apa? Ide bisnis online. Apalagi tadi kita langsung lihat aja di sini, pengertian bisnis online. Oke, apalagi kalau bisa minimal, saran saya, bukan minimal, 1-5 topik lah teman-teman bisa, agar teman-teman bisa menargetkan cukup banyak. Jadi jangan cuma satu topik aja untuk di awal ya. Media sosial, oke. Media sosial, masukin aja di sini. Jadi teman-teman tuh nggak tebak-tebakan, kira-kira nanti targetingnya kemana ya? Karena udah ada udah ada dasarnya. Jadi teman-teman bisa berpatokan sama dasar yang ada di sini. Ini kan ada 14 topik nih. Ya, ini bisa dicek nih meningkat. Ini peningkatannya berapa persen di sini, oke? Kemudian ini ada pemasaran, strategi pemasaran, masukin aja, ya. Pemasaran, strategi pemasaran. Udah. Ini saya contohkan 5 aja. Nah, topik-topik ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk
ketika nanti sudah beriklan Abdi dan sedang men-setting bagian targeting audience. Audiensnya nanti Anda bisa pilih lebih tepatnya di bagian topik. Topiknya itu nanti Anda bisa masukkan 5 topik ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi dari sisi bisnis online atau dari sisi Abdi. Sekarang bagaimana caranya? Ini akan saya contohkan bagaimana cara mencari melakukan riset target audiens yang tepat untuk iklan produk. Ini akan saya contohkan juga di sini. Untuk iklan produk, teman-teman bisa ini kan tadi bisnis online ya. Teman-teman misalnya sekarang itu tadi bisnis online. Sekarang saya mau iklan Esenzo nih, saya mau iklan produk. Ya, anggap aja contoh kasus yang saya contohkan adalah madu slimming, karena madu slimming salah satu produk yang best seller paling laku di Esenzo dan menjualnya cukup mudah. Ya, karena ya Anda tahu sendiri madu, orang sudah tahu madu itu bagus, dan masalah berat badan itu orang sangat ingin sekali punya berat badan yang ideal. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ingin punya berat badan yang ideal hanya dengan madu, bukan dengan obat atau suplemen atau apapun, tapi hanya dengan madu. Jadi makanya kenapa ngejualnya cukup mudah. Nah, sekarang Anda mau cari kalau misalnya madu slimming, apa ya topiknya? Oke, Anda bisa hapus aja atau edit juga bisa. Di sini langsung tambahkan istilah penelusuran. Nah, Anda mau madu slimming misalnya. Anda cari satu kata kunci yang paling umum. Prinsipnya Anda cari dulu satu kata kunci yang paling umum. Lalu nanti Anda bisa ketemu kata kunci yang lebih spesifik, yang lebih tertarget lagi, yang lebih akurat lagi. Ketika Anda sudah menemukan kata kunci yang paling umum. Contoh, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada herbal pelangsing, madu slimming. Anda tes satu-satu. Misalnya Anda tes dulu cari madu pelangsing ya. Seperti yang saya tandakan yang saya tandain di sini, madu pelangsing. Anda langsung cari aja di sini madu pelangsing. Oke, langsung aja di enter. Dalam 30 hari terakhir pencariannya seperti apa? Ya, Anda bisa lihat di sini. Kemudian bahkan 1 jam terakhir juga bisa ya. 12 bulan terakhir ini Anda juga bisa mencari bagaimana trennya. Nah, terus daerah mana saja yang paling banyak mencari. Dan menurut saya ini juga cukup akurat, karena selama saya jualan madu slimming Esenzo, rata-rata memang konsumen saya antara di Jawa Barat atau di Jakarta itu paling banyak. Oke, jadi nah ini ada topik-topik yang bisa Anda pilih nih, ada diet, tubuh, obat. Langsung aja Anda masukkan ke dalam topiknya. Tadi apa? Diet. Lalu apa? Tubuh. Lalu apa? Obat. Ya. Lalu apa lagi? Anda bisa masukkan ini mungkin kalau dalam 12 bulan terakhir ya. Coba dalam 30 hari terakhir. Ini topiknya akan beda-beda. Intinya di sini belum ketemu. Oke. Gak apa-apa, kita cari aja kira-kira topik apa yang bisa kita masukkan untuk nanti ke bahan pencarian kita. Misalnya 90 hari terakhir. Madu pelangsing. Ada madu misalnya, boleh nih, madu. Atau kalau misalnya memang sudah mentok, Anda bisa cari kata kunci umum yang lain. Contohnya apa? Di sini kan tadi saya sudah mencontohkan apa? Herbal pelangsing. Anda cari aja herbal pelangsing ya di Google Trend tadi. Ini saya contohkan kembali. Di sini Anda bisa hapus atau edit herbal pelangsing. Anda langsung cari 90 hari terakhir bagaimana pencariannya cukup tinggi, dan ini daerah-daerah yang banyak mencari. Kemudian ya, jamu body slim herbal shop. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Oke, jamu Anda bisa masukkan body slim. Atau apalagi misalnya ini kan 90 hari terakhir. Coba 30 hari terakhir. Bagaimana pencariannya? Oke. Efek samping, oke, jamu body slimming. Oke, body slim. Tadi ada ketemu ya 3 kata kunci. 3 topik, body slim sama jamu. Oke. Jadi topik-topik ini yang nanti Anda bisa masukkan ketika Anda beriklan produk Esenzo, khususnya madu slimming di Google Display Network. Oke teman-teman, itu saja ya di video kali ini. Silakan teman-teman praktekkan, pastikan teman-teman praktekkan sampai betul-betul bisa mendapatkan insight-insight topik yang akan teman-teman gunakan untuk nanti beriklan di
Google. Itu saja dari saya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.